Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam tonton saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sahabat ya. Kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya. Yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe, apalagi yang sudah menonton di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru ya. Tepatnya saya mulai hari ini, hari Senin ya, tanggal 15 ya. Dan readingan ini akan Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat readingan terbaru ataupun uploadan terbaru ya. Tepatnya saya mulai hari ini, hari Senin ya, tanggal 15 sampai batas waktu hari Kamis tanggal 18 ya, katakanlah sampai di 4 hari ya, kira-kira seperti itu ya. Nah, untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema. Nanti saya akan mencoba mendeteksikan 6 show ya, yang dimana 6 show di sini menjelang memasuki 1 Muharram ataupun bulan Syuro, ini akan kedatangan sebuah keuangan, entah dari mana datangnya, bisa terduga maupun tak terduga. Yang jelas 6 show di sini akan menerima sebuah keuangan. Kira-kira seperti itu ya. Next sobat ya, nanti seperti apakah ya silakan ditonton, disimak ya, jangan skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Oke, seperti biasa saya akan tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Oke sobat ya, alhamdulillah saya sudah menarik energi dari semua sahabat di channel Batin, lebih-lebih nanti yang berkondisi di 6 show. Oke ya, sekarang kita lihat untuk kuliah yang pertama. Di sini muncul petunjuk Ace of One ya. Ya. Ini kalau saya rasakan ya, energi dari semua sahabat channel Batin, lebih-lebih nanti kalian yang terkoneksi di 6 show. Tapi ingat sobat ya, sebelum saya masuk lebih dalam ataupun sebelum saya menjelaskan semua clue di sini ya, ini saya akan memberikan sebuah informasi ya, yang dimana mungkin ketika kemarin zodiak kalian tidak keluar ya, tanggal lahir kalian tidak keluar, foton kalian tidak keluar, nah gitu loh. Nah bisa saja saat ini show kalian
yang keluar. Meskipun saya prediksikan mulai zodiak kemarin ataupun tanggal lahir dan tahun kemarin, meskipun sekali lagi, meskipun saya memprediksikan itu menjelang memasuki bulan Asyura, kan sama untuk saat ini juga kan sama gitu loh, menjelang memasuki bulan Asyura. Nah, kan kira-kira seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Oke ya, ini kalau saya rasakan memang masih adanya sebuah penurunan-penurunan gitu loh, seputar keuangan, ketidaklancaran lah, serasa seret lah, serasa tersendat-sendat lah. Ini yang saya rasakan dari 6 show. Nah, cuman apakah tidak ada solusi? Apakah tidak akan bisa ada perbaikan? Bisa sobat, asalkan satu ya. 6 show di sini ya disuruh mungkin mengolah secara pemikiran ya. Artinya ya gunakan kecerdasan kalian, gitu loh. Gunakan kepintaran kalian untuk apa? Ya mungkin untuk bisa mencari ide, mencari solusi, mencari jalan keluar. Ketika sudah menemukan itu jalankan, pasti akan adanya sebuah keberhasilan sobat. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena jelas saya merasakan di sini mumpung kalian terbantukan semesta. Jadi nanti apa yang kalian jalankan, apa yang kalian kerjakan ini mendapatkan keberkahan loh dari semesta. Tidak main-main ini Namsio kali ini. Begitu loh. Akan ada sebuah pertolongan di mana ketika kalian kesulitan seputar rezeki ini akan mendapatkan sebuah rezeki. Kira-kira seperti itu ya untuk cara memahami ya. Next lanjut. Di sini muncul petunjuk dawet ya. Ya. Ini kalau saya rasakan energi dari Namsio ya. Ini kayaknya sih bisa dikatakan kalian akan lepas ataupun akan selesai nih dari semua keterpurukan, lebih-lebih yang berhubungan sama faktor keuangan ataupun rezeki, yang dimana rezeki kalian itu sempat seret, sempat macet, banyak hambatan, banyak halangan. Ketika dapat rezeki pun tidak sesuai ekspektasi, ini kayaknya akan lepas dari itu semua sobat. Artinya apa? Artinya di sini kalian akan kedatangan sebuah keuangan, dan di sini kayaknya sih ya akan bisa mengurangi beban kalian sobat. Gitu loh. Jadi artinya sebuah pencapaian lah di sini. Kira-kira seperti itu ya. Akan artinya sebuah keberuntungan luar biasa buat Namsio. Nah, lanjut di clue yang ketiga. Di sini muncul petunjuk Queen of One ya. Ya. Ini kalau saya rasakan energi dari semua sahabat di cenderung batin, lebih-lebih nanti kalian yang terkoneksi di Namsio. Queen of One di sini sudah jelas sobat. Ingat ya, di sini sudah jelas ada kucing hitam kecil. Ini menandakan apa? Ini menandakan Namsio di sini harus lebih waspada lagi. Gitu. Karena ini adalah alarm ataupun sinyal warning keras. Artinya apa? Artinya di sini ya jangan heran, jangan kaget ketika Namsio di sini mungkin dulu ataupun kemarin sempat mengalami kesulitan, sempat mengalami rezeki itu tiba-tiba anjlok, tiba-tiba serasa macet ataupun seret. Ya karena memang ada sebuah energi negatif yang sudah masuk ditembak dari orang iri, orang toksik, gitu loh. Jadi energi ini sudah masuk dalam diri kalian sehingga apa? Ya pantas berpengaruh dalam kehidupan sobat. Gitu loh. Salah satunya di faktor rezeki, di faktor finansial ini sangat berpengaruh loh. Ingat ini ada kucing hitam kecil, ini sudah memberikan tanda sobat. Itu bahwasanya yang menghambat ataupun yang membuat macet rezeki ini bukan kesalahan alami, bukan kesalahan dari kalian, tapi memang ada sebuah energi yang sengaja dipaksa masuk biar apa? Biar kalian anjlok secara keuangan. Gitu loh. Biar kalian tidak bisa berkelimpahan, biar kalian tidak bisa berkecukupan alias biar kalian banyak utang dan biar kalian semakin kesulitan. Kira-kira seperti itu ya. Jadi harus waspada ya. Jangan disepelekan ya sobat. Kalau bisa ya segera dinetral lah. Apalagi eh, kalau menurut kalender umum ya. Apalagi hari ini, hari Senin, tanggal 15, inilah yang dimaksud malam satu suro. Nah, gitu loh. Ingat, mumpung hari ini malam satu suro, jadi bersihkan energi-energi negatif. Kalau besok ya sudah memasuki bulan suro. Itu kalau kalender uh, umum ya. Tapi kalau kalian ikut hitungan Jawa ataupun ikut kalender Jawa, kapan malam satu suronya? Malam satu suro jatuh pada hari Rabu, gitu. Tanggal
17. Kalau bisa ya juga dibersihkan ketika kalian mungkin ya saya mengikuti ataupun saya membersihkan diri saya, ikut hitungan Jawa, ikut kalender Jawa, monggo. Nah, jadi kalian kerjakan uh, di hari Rabu sobat, karena hari Kamisnya sudah memasuki bulan Asyura. Nah, tapi sebaliknya ketika kalian saya ikut sekarang aja untuk pembersihan energi saya misalkan, ya monggo, tapi kalian ikut kalender umum ataupun kalender pemerintah, ya nanti malam kalian harus menetralkan energi-energi negatif. Ingat ya, di malam satu suro itu sangat penting sobat, adanya sebuah penetralan, di mana ketika kalian biarkan energi negatif itu akan semakin menguat level powernya, dan itu akan membuat kalian kesulitan di berbagai faktor. Nah, ketika kalian netral, nah ini juga kalian akan terselamatkan, akan ada pembaruan, akan ada kelancaran kembali, akan ada transformasi ulang, dan itu akan menguntungkan kalian. Jadi bisa dikatakan ya, penentu apakah energi negatif kita selamanya akan terbawa ataupun energi positif kita yang selamanya akan terbawa mendatangkan keberuntungan, itu penentunya ya di malam satu suro ini. Nah, untuk memutus hal-hal yang bersifat negatif. Tapi kalau adanya pembiaran ya itu tadi, hal-hal negatif, hal-hal black magic akan powernya akan semakin menguat. Nah, semoga bisa cukup jelas ya. Jadi ini penentu buat 6 show, bukan hanya 6 show saja, mungkin buat zodiak yang kemarin sudah keluar, ataupun mungkin buat tanggal dan weton yang kemarin sudah keluar. Kalau bisa malam satu suro dinetralkan. Terlepas kalian nanti ikut hitungan kalender umum, monggo, ikut hitungan kalender Jawa, ya monggo. Nah, kira-kira seperti itu ya. Oke, next ya. Sekarang kita lihat untuk clue yang keempat. Di sini muncul petunjuk Ten of Pentacles, ada 10 koin ya. Ya, ini kalau saya rasakan energi dari semua sahabat Cendrawasih Batin, lebih-lebih nanti kalian yang terkoneksi di 6 sio ya. Ini kayaknya saya merasakan memang akan ada sebuah keberhasilan, memang akan ada sebuah pencapaian, yang dimana ini jelas kalian akan didatangi sebuah keuangan sobat. Saya juga ikut senang ya, energinya cukup kuat, energinya cukup menarik seperti medan magnet yang saya rasakan. Ini bisa saja akan menarik sebuah keuangan, entah dari mana datangnya, bisa terduga maupun tak terduga, dan ini bisa akan menjadikan sebuah keterwujudan buat 6 show, alias kalian akan menerima sebuah keuangan. Tapi lagi-lagi balik, apakah energi positif 10 koin di sini menjamin? Ya tidak begitu juga. Karena apa? Karena kalian juga kental, ini energi negatifnya juga kental, juga kuat di sini. Nah, makanya saya tadi mengatakan dinetralkan dan lain-lain. Biar apa? Biar energi magnet di sini kuat, gitu loh. Menarik sebuah keuangan, menarik sebuah kerezekian, dan 6 show pada akhirnya akan patut ataupun akan layak menerima keuangan dalam 4 hari. Bisa saja hari ini kalian akan mendapatkan rezekinya, kalau enggak ya mungkin besok hari Selasa, kalau enggak Selasa ya Rabu, kalau enggak Rabu ya Kamis. Kan kira-kira seperti itu. Ya next ya, kita lihat untuk kartu confirm, kartu terakhir. Di sini muncul petunjuk death ya. Ya. Ini kalau saya rasakan energi dari semua seperti Cendrawasih Batin, lebih-lebih nanti kalian yang terkoneksi di 6 show. Ini death sobat. Artinya apa? Artinya di sini akan ada perubahan besar-besaran. Ingat ya, ini akan ada sebuah perubahan besar-besaran tanpa kalian sangka. Sekali lagi, 6 show di sini bisa saja kalian akan ada perubahan. Ya, seperti yang saya katakan tadi, yang kesulitan di faktor keuangan, yang berharap ataupun yang berangan-angan akan didatangi rezeki, akan mendapatkan keuangan, itu bisa saja terjadi. Artinya kan ada perubahan yang cukup baik, yang cukup positif sobat. Bisa saja itu akan terwujud ya dalam waktu 4 hari. Itu tadi yang saya katakan, kalau enggak sekarang Senin ya Selasa, kalau enggak Selasa ya Rabu, kalau enggak Rabu ya Kamis mentok. Itu akan kalian akan mendapatkan keuangan, mendapatkan rezeki. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, untuk tafsir yang kedua ataupun makna yang kedua, sekali lagi death ini memberikan 2 tafsir ya. Kalau yang saya sebutkan tadi, yang saya informasikan tadi, tafsir yang pertama. Nah, sekarang next lanjut tafsir yang kedua ataupun makna yang kedua seperti apa? Ya, ini juga sama.
akan ada perubahan besar-besaran, akan ada transformasi besar-besaran, tapi itu cukup merugikan kalian. Yang dimana mungkin ketika kalian dulu ataupun kemarin sempat lancar, ini tiba-tiba macet, anjlok, rasa seret rezeki kalian. Atau bisa saja ketika kalian dijanjikan keuangan di sini, bisa saja akan gagal, tidak bisa terwujud karena saking kuatnya energi negatif. Yang lagi-lagi sering saya mengatakan sobat, ending-endingnya apa? Ya energilah yang kita pertaruhkan. Lebih kuat energi positifnya atau negatif. Ketika lebih kuat energi positif, aura terbuka, maka roda keberuntungan, keberkahan, kepositifan los akan selalu kita dapatkan. Gitu loh. Nah, begitu sebaliknya ketika energi negatif kita yang tinggi, otomatis jelas aura kita tertutup, maka ada dinding-dinding penghalang. Nah, mana mungkin bisa masuk keberkahan, kepositifan, gitu loh. Keberuntungan, mana bisa masuk yang ada mental, tercancel, dan kita setiap harinya akan mendapatkan kesulitan-kesulitan terus sampai habis-habisan, hancur-hancuran nanti ending-endingnya kalau dibiarkan loh ya. Semoga bisa dipahami ya. Oke, next ya, terlepas dari apapun informasi yang sudah saya sampaikan ya, sekarang silakan berdoa, semoga salah satu hiu menjadi milik kalian. Oke, sekarang kita lihat untuk 6 hiu yang akan diuntungkan ya, menjelang memasuki bulan Asyura ya. Ini yang pertama, selamat kalian yang mempunyai hiu ox ataupun kerbau ya. Yang kedua, monkey. Yang ketiga, horse ataupun kuda. Yang keempat, pig ataupun bebek. Yang kelima, rabbit ataupun kelinci. Dan yang terakhir, snake ataupun ular ya di sini ya. Oke sobat, syukur alhamdulillah ya. 6 hiu sudah saya deteksikan, sudah saya terawangkan, yang dimana ya menjelang memasuki bulan Asyura, 6 hiu di sini akan kedatangan sebuah keuangan, alias kalian akan menerima sebuah uang. Nggak tahu dari mana datangnya, bisa halal itu tak terduga, bisa terduga. Yang penting kalian akan menerima keuangan sobat. Ya syukuri saja. Nah, kira-kira seperti itu ya. Entah besar entah kecil, syukuri saja. Ya. Oke ya. Untuk informasi yang kedua, yang saya mengatakan ingat satu hiu tidak mungkin dimiliki satu orang, tapi kembaran kalian itu banyak. Yang jelas bagi mereka-mereka yang diuntungkan jelas energi positif tinggi dan aura terbuka. Meskipun sama-sama mempunyai hiu yang kembar. Kira-kira seperti itu ya. Next untuk informasi yang ketiga ya. Ini waspada untuk 6 hiu di sini. Gitu loh. Jadi ini sebetulnya energi kalian cukup kuat di sini. Gitu loh. Ingat, sebetulnya energi kalian cukup kuat. Adanya sebuah medan magnet yang menarik sebuah kerezekian. Gitu loh. Entah nanti kalian dapat rezekinya, entah besok hari Selasanya, entah besok hari Rabunya, entah besok hari Kamisnya. Pokoknya 6 hiu di sini kuat energinya. Kalian akan mendapatkan 10 koin. Ada keberuntungan luar biasa. Tapi ingat, di sisi lain kalian juga tertutup adanya sebuah Queen of Wands. Ini adanya sebuah tanda-tanda adanya alarm ataupun adanya indikator bahwa di dalam diri kalian sudah termasuk energi-energi negatif ataupun black magic yang sangat kental, yang sangat kuat. Nah, ini tinggal bagaimana kalian menghancurkan ini. Nah, gitu, bagaimana kalian menyingkirkan ini. Ketika ini bisa kalian hancurkan, kalian singkirkan, maka yang terjadi di sini dead. Ya. Perubahan 10 koin akan masuk, tapi ketika dibiarkan sama dead juga masuk, tapi
kerugian ataupun mungkin secara keruntuhan yang akan kalian dapatkan sobat. Nah, semoga bisa dipahami ya. Oke ya, next ya. Saya rasa semua sobat di channel Ngobatin sudah bisa memahami apa yang saya maksud ya. Jadi bisa dikatakan apapun yang sudah saya sampaikan sobat ya, ini insya Allah ya akan tepat, akan resonate 99%, akan akurat dan kalian jelas akan didatangi sebuah keuangan. Jadi bisa dikatakan, ingat ya, semua informasi di sini ya juga tidak lupa saya sampaikan gitu loh. Sekali lagi juga tidak lupa saya sampaikan bahwa semua informasi ini saya tetap mengembalikannya sama kalian. Percaya tidak percaya tetap saya kembalikan lagi sama kalian. Karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai sobat. Jadi sikapi, tanggapi dengan bijak. Nah, kan seperti itu. Apalagi ini kan bersifat general reading. Energinya itu luas mengajak. Nggak tahu ini energi siapa yang tarik masuk. Yang jelas banyak sekali loh yang masuk. Bisa saja ini energi dari kalian semua. Entah kalian yang sudah bergabung, entah kalian yang sudah menonton, bisa saja energi kalian ketarik dan termanifestasi. Inilah informasi buat kalian. Nah, makanya ketika kalian ingin jawaban tepat akurat atau mungkin penasaran atau bahkan merasakan kok cocok ya dengan perjalanan hidup saya, selalu saja ketika mau dapat keberhasilan adanya pengejalan, adanya penggagalan. Ketika kalian merasakan seperti itu ya, terus kalian mau jawaban tepat akurat ya monggo, jika pun itu perlu dikonsultasikan monggo konsultasi secara pribadi. Nah, kan seperti itu. Biar apa? Ya gunanya untuk perbaikan sobat. Nah, gitu loh, buat perbaikan agar menemukan sebuah transformasi, artinya sebuah perubahan-perubahan yang positif. Kan seperti itu. Oke ya, saya rasa sudah bisa dipahami. Jadi next ya, tetap semakin yang baik, jadikan semangat motivasi, syukuri amankan, klaim energi positifnya meskipun belum jadi, meskipun belum merasakan karena ucapan adalah doa. Nah, ketika ada pembagian orang baik agar kalian lebih waspada dalam ke depannya, lekas bergerak, lekas bangkit untuk bisa memperbaiki nasib. Karena jelas nasib baik tidak akan pernah bisa berubah secara otomatis kalau orangnya sendiri tidak mau berjuang keras merubahnya. Minimal tetap ada 3 poin. 1, tetap pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. 2, ikhtiarkan cari orang-orang di bidangnya, sharingkan ketika kita sendiri tidak mampu menyelesaikan masalah kita. Nah, poin ketiga apa? Ya perjuangkan, tetap perjuangkan doa kalian, ikhtiar kalian, jangan pernah menyerah di situ. Nah, ketika itu sudah kalian jalankan semua, kunci terakhir apa? Ya sudah, kunci terakhir kita tinggal pasrah, tinggal yakin bahwa nasib baik pasti akan berpihak sama kita karena kita sendiri sudah berjuang keras merubahnya. Kan di situ sobat untuk letak kunci keberhasilan dalam hidup. Oke ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk semua sahabat di channel Ngobatin. Kalian harus tetap semangat apapun itu, semoga manfaat. Saya dan Chef, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.